Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu kembali dengan Lausu Susan. Juga Fani. Hari ini kita akan memuji Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh memuji Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas puji-pujian yang akan kami nyanyikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan menyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, silahkan kalian memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu Yesusku Luar Biasa.
Halo adik-adik, kita ketemu lagi. Hari ini kita tetap bersyukur pada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah pada Tuhan dan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih dan anugerah-Mu yang telah Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang boleh kami nikmati. Tuhan, biar kami selalu mengingat kebaikan-Mu, kasih-Mu, tidak melupakan apa yang telah Engkau berikan bagi kami, dan selalu menghargai, mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan lakukan bagi hidup kami. Dan saat ini kami bersyukur Tuhan, kesempatan Engkau berikan bagi kami untuk belajar tentang firman. Ya Tuhan, tolong kami, biar setiap kami punya hati yang mau menerima, telinga yang mau mendengar, dan hati kami dan pikiran kami yang selalu tertuju pada Engkau, mengikuti firman dan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Ya Tuhan, membantu dan menyertai kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Paskah sudah semakin dekat. Tapi hari ini kita kembali akan belajar bagaimana kasih Tuhan yang tak terbatas, kasih Tuhan yang tak ternilai yang diberikan bagi kita. Kasih yang disertai dengan kepatuhan, dengan ketaatan atas perintah Allah sampai pada akhirnya. Biar kita sama-sama belajar melalui Tuhan kita Yesus Kristus, melalui teladannya, biar kita sama-sama boleh menghargai dan mengerti apa makna kasih yang Tuhan ajarkan bagi kita semua, dan apa yang Tuhan inginkan bagi kita sebagai anak-anaknya dan menjalani kehidupan kita. Mari kita sama-sama menyaksikan video berikut ini. Dia tidak buat sesuatu yang setimpal hukuman mati? Jadi dia hanya dicambuk dan dibebaskan. Kau wajib melepaskan seorang tahanan waktu perayaan ini. Lepaskanlah Barabas. Ya, Dan bunuhlah orang ini. bebaskanlah Barabas. Salibkan dia. Ya, salibkan dia. Kau, cambuk dia. Apalagi yang engkau tunggu, Pilatus? Salibkan dia. Hukum dia. Salibkan dia. Dia Yesus. Hukum dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Kenapa kau menyiksa dia begini? Salibkan dia. Hukum dia. Tinggalkan dia. Dia itu Mesias. Hukum dia. Bunuh dia. Salibkan dia. Dia tak buat apa-apa. Hukum dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Hukum dia. Hukum. Hukum dia. Salibkan dia. Hukumkan dia. Salib dia. Angkat dia. Tetapi mereka terus menjerit-jerit supaya Yesus disalibkan. Salibkan dia. Hukum dia. Maka Pilatus menjatuhkan hukuman mati ke atas Yesus dan melepaskan Barabas, seorang pemberontak dan pembunuh, lalu menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mundur.
dia. Mundur. Mundur. Pergi dari sini. Lepaskan tempat ini. Keluar. Kau ke tepi. Jangan bila aku suruh. Berdiri. Berdiri. Kau? Siapa namamu? Simon dari Kredit, Tuan. Mari ke sini. Kutung tali itu. Kau angkat dia. Cepat jalan. Mundur. Kami menangisi Tuan. Minumlah ini. Minum. Minumlah Tuan. Hai perempuan Yerusalem, jangan menangisi aku. Tapi tangisilah diri sendiri dan anak-anakmu. Sebab jika perkara begini terjadi ketika kayu masih hijau, apa akan terjadi ketika ia kering? Tuhan tolong Tuan. Tuhan akan bantu kamu. Bangunkan. Kau ketukkan pusaka itu. Longgarkan tali. Ampunilah mereka, Bapa. Mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Dia telah menyelamatkan orang lain. Biar dia menyelamatkan dirinya. Ya, selamatkan dirimu. Jika kau Mesias, turunlah dari salib itu. Tunjukkanlah kami mujizatmu. Ini bukan coba biasa, ini coba ajaib. Hei, lepaskan. Ini milik saya. Jangan Ini milik teriakkan. saya. Ini milik saya. Begini. Bukan milik saya. Mari kita main untuk mendapatkannya. Mari kita. Mari. 1, 4, 5, 3, 4, mari ini. 1, 4. Kau yang bertua. Kau mau buat apa dengannya? Kepala Yesus tertulis, "Inilah Raja orang Yahudi." Selamatkan dirimu jika kau raja orang Yahudi. Adakah kau Mesias? Selamatkan dirimu dan kami. Kau tidak takut Tuhan? Dia menerima hukuman yang sama seperti kamu, tapi dia tidak bersalah. Ingatlah aku, Yesus, apabila kau balik sebagai Raja. Aku berjanji padamu,
Hari ini kau akan bersamaku di Firdaus. Ketika itu hampir tengah hari, lalu kegelapan meliputi seluruh negeri itu selama 3 jam. Tirai yang Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Apabila ketua askar melihat apa yang terjadi, dia memuji Tuhan. Terpujilah Tuhan. Pasti dia ini orang benar. Nah adik-adik, tadi kita sudah sama-sama nonton dan menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus harus menderita dihina, menderita disakitin, bahkan menderita kesakitan sampai harus mati di kayu salib. Tapi semuanya untuk apa? Kenapa Tuhan Yesus harus melakukan semua itu? Apakah dia layak? Apakah dia harus memang menanggung semua itu? Tidak, adik-adik. Tuhan Yesus dia harusnya menanggung semua itu. Dia tidak layak menderita seperti itu. Kitalah orang-orang berdosa yang layak menerima siksaan, menerima penderitaan, menerima kesakitan, bahkan mati karena dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Dia rela menggantikan kita, orang berdosa ini, untuk menanggung hukumannya. Menanggung hukuman yang harusnya kita tanggung. Kenapa? Karena dia begitu mengasihi kita. Apakah tidak sakit? Sakit sekali. Dia sangat menderita dan sakit dan takut. Bisa nggak dia lepas itu? Bisa nggak dia mengutus malaikat Tuhan datang untuk menolong dia? Bisa. Dia bisa melakukan itu. Tapi dia tidak melakukannya. Kenapa? Karena dia taat. Taat pada Allah Bapa yang mengutusnya untuk menyelesaikan misi penyelamatan manusia. Agar manusia punya kesempatan. Kesempatan untuk hidup. Kesempatan untuk bebas dari dosa. Nah adik-adik. Itulah maknanya kita bisa belajar dari penderitaan Tuhan Yesus. Kenapa kita harus mengerti Tuhan Yesus harus menderita? Kenapa kita harus mengerti Tuhan Yesus harus merasakan sakit dan bahkan mati di kayu salib? Agar kita mengerti akan kasih Tuhan. Agar kita juga mengerti bahwa kita yang mengaku sebagai orang percaya pada Tuhan, mau taat pada Tuhan sebagai Tuhan Yesus ini taat pada Allah Bapa. Dengan begitu, kasih sayang Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus tidak akan sia-sia. Kalau kita bisa mengerti dan bisa memaknai kasih Tuhan dan menjalani hidup sebagai anak Tuhan yang setia dan taat pada Tuhan. Yang mau benar-benar dan sungguh-sungguh hidup bersandar pada Tuhan dan menjalani kehidupan sebagai anak Tuhan yang setia dan taat. Saya berharap adik-adik semua bisa belajar dari penderitaan Tuhan Yesus ini. Agar tidak mudah kalian menyerah
Karena kalian harus tahu dan ingat, Tuhan Yesus selalu berserta kita dan menyayangi kita dan menyertai kita dimanapun kita berada. Kalau kita harus menderita bagi Tuhan, kita harus berani dan bisa bertahan. Karena kita tahu Tuhan Yesus yang terlebih dulu menahan penderitaan bagi kita semua. Terlebih dulu berkorban bagi kita. Jadi kalau kita harus berkorban bagi Tuhan, itu hanyalah sebagai balas kasih kita pada Tuhan. Ungkapan syukur kita pada Tuhan. Kita tidak perlu bersungut-sungut. Tapi kita terus bersyukur pada Tuhan kalau kita harus menghadapi semua itu. Semoga adik-adik semua selalu akan menjadi anak Tuhan yang bisa meneladani Tuhan Yesus yang sudah begitu mengasihi kita. Mengasihi kalian semua. Karena Tuhan Yesus tahu setiap kita dan setiap adik-adik di rumah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Bila kami hari ini menyaksikan bagaimana Engkau sudah menderita kesakitan, menderita penghinaan, dan menderita kesakitan sampai mati demi kami, orang-orang yang berdosa. Ajarkan kami untuk mengerti kasih-Mu. Ajarkan kami untuk menghargai anugerah-Mu, agar hidup kami boleh menjadi hidup yang berkenan di hadapan Engkau. Hidup kami tidak menyanyiakan akan anugerah dan kasih yang sudah Engkau berikan bagi kami. Dan juga kami boleh belajar memberitahu pada orang-orang lain, agar mereka yang belum mengerti dan belum mengenal Engkau, boleh mengenal Engkau dan mengerti bahwa Tuhan mengasihi mereka, bahwa Engkau mengasihi mereka, dan memberi mereka kesempatan agar mereka dapat memperoleh anugerah keselamatan sebagaimana Engkau sudah berikan bagi setiap kami. Terpuji Tuhan, terpujilah. Berdoa syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai sini adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.